Assalamualaikum, selamat siang adik-adik yang manis. Jumpa lagi dengan Kak Imi ya, yang selalu memberikan dongeng-dongeng untuk adik-adik semua agar adik-adik betah di rumah, stay home ya, saat wabah corona sedang melanda negeri kita ini ya adik-adik ya. Jadi jangan kemana-mana, di rumah aja ya, dan tonton dongeng dari Kak Imi. Dan kali ini Kak Imi akan menyampaikan dongeng dengan judul Ariel si Putri Duyung. Iya, sudah pernah nonton film Ariel Putri Duyung? Nah, kalau belum pernah, bisa ya dengerin dongeng Putri Duyung dari Kak Imi. Langsung saja ya adik-adik ya. Di sebuah dasar lautan yang sangat dalam, ada sebuah kerajaan di bawah laut yang dipimpin oleh seorang raja duyung yang bernama Raja Nitron. Raja Nitron ini adalah bangsa duyung, di mana kepalanya manusia, kayak kita nih punya tangan, tetapi tidak punya kaki adik-adik ya. Kakinya berupa ekor ikan. Nah, kita menyebutnya duyung adik-adik. Nah, Raja Nitron ini adik-adik punya anak berjumlah 6. Dan anak yang paling bungsu atau yang terakhir bernama Putri Ariel. Sudah pernah lihat gambarnya? Nih Putri Ariel. Iya. Putri Ariel ini adalah putri duyung yang sangat cantik. Dia punya suara yang sangat merdu bila bernyanyi. Putri Ariel ini adalah anak yang cerdas dan rasa ingin tahunya sangat tinggi adik-adik. Nah, suatu hari Putri Ariel sedang berjalan-jalan di tengah laut bersama sahabatnya yang bernama Kipti. Ikan kecil ini bernama Kipti, sahabat Putri Duyung yang bernama Ariel tadi. Hai Kipti, ayo kita berenang ke permukaan laut Kipti. Aku ingin melihat ada apa ya di permukaan laut. Pasti di sana juga ada kehidupan. Iya, ayo kita ke atas. Lalu Putri Duyung berenang menuju permukaan laut. Di permukaan laut adik-adik, Putri Ariel melihat sebuah kapal pesiar yang besar melintas di permukaan laut. Tuh ada kapal lewat. Di kapal itu ada seorang pangeran yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Di situ pangerannya berpakaian putih dan sangat tampan. Putri Ariel memperhatikan. Hei Kipti, itu yang ada di kapal yang disebut manusia mungkin ya Kipti ya? Iya, itu memang manusia. Dia tidak punya ekor seperti kita Ariel. Dia berjalan menggunakan kaki ya? Iya. Wah, itu yang tampan sekali. Siapa ya? Sebentar, aku cari tahu dulu. Lalu ikan Kipti mendekati kapal itu dan mendengar percakapan dari orang-orang yang ada di kapal. Lalu kembali lagi ke Putri Ariel. Putri, itu yang ada di kapal adalah sang pangeran. Oh, pangeran. Wah, seandainya aku bisa menikah dengan manusia, tentu aku bisa berjalan-jalan ke darat ya, Kipti ya, dan bisa menikahi pangeran itu. Wah, sang putri jatuh cinta ya sama pangeran. Sebenarnya hanya mengagumi saja, Kipti. Kenapa kok manusia punya kaki? Pasti asik bisa berjalan-jalan di darat. Iya. Wah, Putri, hari sudah malam. Matahari sudah terbenam. Ayo kita pulang. Ayo, ayo. Lalu Putri Ariel berenang ke dasar laut dan kembali ke kerajaan. Lalu ayahnya menemui Putri Ariel. Hai Ariel, dari mana kamu? Maaf ayah, aku barusan berjalan-jalan ke ladang ubur-ubur. Jangan bohong Ariel, aku tahu kamu sedang tidak jujur. Apakah aku telah mengajarimu berbohong? Nah, boleh bohong dah adik-adik? Boleh ya, jangan bohong. Bohong itu dosa ya adik-adik, makanya jangan bohong seperti Ariel ya. Iya ayah, ayah tidak pernah mengajariku berbohong. Baiklah, aku akan jujur. Sebenarnya aku
menuju ke permukaan laut, Ayah. Ariel, itu sangat berbahaya. Kamu jangan ke permukaan laut. Di sana ada manusia. Manusia itu jahat, Ariel. Dia suka merusak alam dan dia pasti akan membunuh kita dan memakan para ikan-ikan yang ada di lautan. Iya, Ayah. Tapi aku akan berhati-hati, Ayah. Izinkan aku bermain ke permukaan laut. Ariel, aku tahu kamu sudah besar dan kamu boleh bermain di mana saja. Tapi ingat, kamu harus hati-hati terhadap manusia. Iya, Ayah. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan berbohong lagi, Ayah. Baiklah, anakku. Lalu keesokan harinya, Putri Ariel kembali berenang ke permukaan bersama teman ikannya yang bernama Kipti. Dia berenang menuju ke permukaan dan memperhatikan pangeran yang sedang ada di kapal. Kipti, pangerannya tampan ya? Iya. Ketika Putri Ariel memperhatikan pangeran dari kejauhan, tiba-tiba ada badai besar melanda permukaan laut. Wus, 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 wus. Lalu tiba-tiba kapal itu oleng, adik-adik. Dan wah, ada badai. Kapal itu oleng dan pangeran pun terjatuh ke dasar laut. Piur. Tapi sayangnya pangeran tidak bisa berenang. Lalu pangeran tenggelam ke lautan. Tenggelam. Dan Putri Ariel segera menolong pangeran dengan sigapnya. Dia berenang menuju ke pangeran yang tenggelam. Lalu membawanya menuju daratan. Dia menyelamatkan pangeran dan menaruh pangeran di pesisir ya, di pantai. Pangeran, bangun. Bangun pangeran. Pangeran sedang pingsan. Dia tidak bangun adik-adik ya, karena dia sudah menelan banyak air. Jadi dia pingsan ya. Putri Ariel, cobalah kamu bernyanyi. Suaramu kan bagus. Siapa tahu kalau kamu bernyanyi, nanti pangeran bisa bangun mendengar suaramu. Iya ya, aku akan bernyanyi Lalu Putri Ariel pun bernyanyi. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Sebelum berakhir lagunya, tiba-tiba sang pangeran mulai siuman adik-adik. Tapi pangeran belum sadar betul. Dia hanya bisa mendengar sayup-sayup suara. Siapa itu yang bernyanyi? Suaranya indah sekali, tapi kepalaku sangat berat. Hei, Putri Ariel, ayo kita kembali ke lautan. Sepertinya pangeran sudah bangun. Jangan sampai tahu kalau kita telah menolongnya. Iya, ayo kita kembali ke laut. Lalu Putri Ariel dan Kipti terjun kembali ke dasar laut dan kembali ke kerajaan pulang. Pangeran pun bangun dan siapa tadi ya yang menolongku? Seingatku tadi ada samar-samar ada seorang wanita berambut merah dan panjang, suaranya bagus menolongku. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Nah, setelah pangeran sadar dan bangun, pangeran pulang adik-adik. Tapi pangeran masih penasaran siapakah yang menolong dia. Dia pun mulai berjanji kepada dirinya sendiri. Jika aku menemukan wanita yang menolong tadi, aku akan menikahinya. Kata sang pangeran seperti itu adik-adik. Nah, Putri Ariel pun di dasar laut berbicara kepada Kipti. Hei Kipti, sebenarnya aku ingin berkenalan dengan pangeran. Sebaiknya jangan Tuan Putri, karena kita beda dengan bangsa manusia. Nanti kalau kamu dibunuh oleh pangeran gimana? Tapi sepertinya pangeran orang yang baik, dia tidak akan mungkin membunuhku, Kipti. Seandainya aku punya kaki, Kipti, tentu aku bisa menikah dengan pangeran. Aku punya ide, Putri. Bagaimana kalau kita ke rumahnya tukang sihir Ursula?
Ursula? Iya, dia adalah tukang sihir yang sangat hebat dan bisa menyihir kamu, mempunyai kaki dan seperti manusia. Oh ya? Iya. Ayo kita ke rumah Ursula, ayo. Lalu Putri Ariel bersama Kipti menuju rumah tukang sihir Ursula. Ini dia Ursulanya. Tukang sihir Ursula ini hebat sekali adik-adik. Sampai di rumahnya Ursula, sang putri pun berkata, "Permisi Ursula." Siapa itu yang datang? Lihatlah siapa yang datang. Seorang putri Raja Nitron yang hebat telah datang ke rumahku. Ada apa, Putri Ariel? Kenapa kau datang ke rumahku? Ursula, aku ingin minta bantuanmu. Oh, boleh saja. Meskipun aku sangat membenci ayahmu dan dia adalah musuh bebuyutanku, aku tetap akan membantumu. Tolonglah dia, Ursula. Dia telah jatuh cinta terhadap manusia, seorang pangeran yang sangat tampan, tetapi dia tidak punya kaki, tentu tidak bisa menuju daratan. Apakah kau bisa membantu Putri Ariel untuk menjadi manusia agar punya kaki, Ursula? Oh, itu hal yang sangat mudah bagiku, gampang sekali. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Putri Ariel harus menyerahkan suaranya kepadaku. Maksudmu Putri Ariel nanti tidak akan punya suara lagi? Iya, Putri Ariel akan bisu selamanya. Kecuali apabila suaranya telah kembali atau kotak tempat pita suara itu pecah dan ku kembalikan kepadamu, dia bisa bicara lagi, tapi tidak akan mungkin ku berikan. Bagaimana Tuan Putri, apakah kau setuju? Kenapa berat sekali syaratnya, Ursula? Kamu mau tidak? Baiklah, demi cintaku kepada pangeran, aku akan menyerahkan suaraku yang merdu ini untukmu. Sekarang tiuplah kerang ini. Baik, akan kutiup. Setelah kerang itu ditiup, tiba-tiba Putri Ariel sudah tidak bisa bicara lagi. Hei, Ursula, Putri Ariel telah menyerahkan pita suaranya. Sekarang giliranmu untuk menyihir Putri Ariel agar punya kaki. Tenang, santai, jangan ngegas gitu dong. Sabar, ya akan aku sulap, akan aku sihir Putri Ariel agar punya kaki seperti manusia. Tapi dia harus ke darat dulu. Kalau di air, dia tetap menjadi ikan duyung dan punya ekor. Tetapi apabila Putri Ariel di daratan, dia akan punya kaki. Begitu, Kipti. Oh, seperti itu. Baiklah, terima kasih Ursula. Ya, kami akan kembali ke daratan, akan mengecek apakah benar yang kamu katakan bahwa Putri Ariel akan punya kaki bila ke daratan. Silakan, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Lalu Putri Ariel meninggalkan rumah Ursula dan kembali ke daratan. Berenang setelah ke daratan. Dan benar, ternyata Putri Ariel bisa punya kaki apabila di daratan. Tapi sayangnya dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa memandangi pangeran dari kejauhan. Ketika itu pangeran sedang melamun di tepi jendela. Ketika melihat Ariel dari belakang, sepertinya itu wanita yang kemarin menolongku. Tapi dia tidak sempat menengok ke arah pangeran. Dan pangeran tidak tahu wajahnya si Putri Ariel. Lalu Putri Ariel pun berlari dan menuju laut, kembali terjun ke dasar laut dan berenang. Nyaris saja Kipti, pangeran melihatku. Loh, bukankah itu yang kamu inginkan? Tapi aku belum siap, Kipti. Ya sudah. Lalu Ursula pun punya niat jahat kepada Putri Ariel karena
memang Ursula adalah musuh bebuyutan ayahnya Ariel. Jadi tidak mungkin Ursula akan melepaskan Ariel begitu saja dan membuat Ariel bahagia. Dia ternyata mau merebut pangeran dari putri Ariel. Bodoh sekali putri Ariel. Dia telah menyerahkan suaranya kepadaku. Aku akan menyamar menjadi wanita cantik yang mirip Ariel dan akan mengambil suaranya untuk jadi suaraku. Aku taruh dulu kerangnya di sini. Si Kipti pun mengintip rumah Ursula. Waduh, menyesal aku menolong putri Ariel. Ternyata Ursula punya niat jahat sama putri Ariel. Aduh, gimana ini? Lalu Ursula kembali ke darat. Dia ke daratan dan menyamar menjadi wanita yang cantik yang mempunyai rambut yang panjang dan berwarna merah mirip putri Ariel, tapi wajahnya beda dengan putri Ariel, ya, wajahnya orang lain. Tapi dia sedang menyamar lalu berjalan-jalan di tepi pantai dan menyanyikan sebuah lagu. Desaku yang ku cinta. Nah, mendengar suara itu, pangeran pun beralih perhatian ke suara itu. Hah? Itu seperti suara yang menolongku. Lalu pangeran mendekati suara itu dan dia mendapati Ursula sedang menyanyi di pantai. Wahai wanita cantik, apakah tadi kamu yang bernyanyi? Iya, aku yang bernyanyi. Pangeran, ada apa? Kamulah yang menolongku kemarin. Iya, betul, akulah yang menolongmu, kata Ursula berbohong. Padahal yang menolong adalah putri Ariel, ya teman-teman ya. Aku sudah berjanji, aku akan menikahi wanita yang menolongku. Apakah kamu mau menikah denganku, wanita cantik? Oh, tentu saja, pangeran, dengan senang hati. Lalu Ursula mau menikah dengan pangeran. Putri Ariel yang dari kejauhan melihat itu hatinya sedih. Loh, kenapa dia yang akan menikah dengan pangeran? Maafkan aku, Putri Ariel. Aku menyesal sekali menyuruhmu untuk datang ke Ursula. Ternyata Ursula punya niat jahat kepadamu. Sekarang Ursula mau menikah dengan pangeran. Maafkan aku, Putri Ariel. Putri Ariel bersedih. Tapi aku akan menebus dosaku. Aku akan menolongmu mengembalikan suaramu. Aku akan ke rumah Ursula. Aku tadi melihat Ursula menaruh kotak pita suaramu di gua itu. Lalu Kipti pun berenang menuju rumah Ursula mencari kerang di mana pita suara Putri Ariel disimpan. Ini dia. Putri Ariel, ini. Ayo, sekarang buka kerang itu dan tiuplah kerang itu. Lalu Putri Ariel membuka kerang tadi dan meniupnya. Seketika suara Ariel kembali, adik-adik. Aku bisa bicara lagi, Kipti. Terima kasih, Kipti. Ayo kita ke daratan. Lalu Putri Ariel berenang menuju daratan kembali dan menyanyi di tepi pantai. Sekarang kamu bernyanyi, Putri Ariel, agar pangeran mendengar suaramu. Lalu Putri Ariel bernyanyi. Desaku yang ku cinta. Dan sang pangeran pun heran. Loh, kok ada suara yang mirip dengan suaramu, Ursula? Itu orang lain, mungkin dia mirip saja denganku suaranya, pangeran. Sekarang di hari pernikahan ini, aku ingin engkau menyanyi untukku, kata pangeran. Tiba-tiba Ursula tidak bisa menyanyi karena suaranya Putri Ariel sudah kembali ke Putri Ariel. Dia pun tidak bisa bernyanyi. Desaku yang ku cinta. Ursula, kenapa kamu tiba-tiba tidak bisa bernyanyi? Berarti kau bukan orang yang menolongku. Katakan sejujurnya, kamu siapa? Apakah kamu yang menolongku? Aku yang menolongmu kok, pangeran. Tapi coba kamu bernyanyi. Desaku yang ku cinta. Suaramu jelek sekali. Kamu bukanlah orang yang menolongku. Aku akan
menuju suara itu. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Lalu pangeran mendatangi Putri Ariel yang sedang menyanyi. Betul sekali. Kamu indah sekali suaramu, wahai putri cantik. Siapakah namamu? Namaku Putri Ariel, pangeran. Apakah kamu yang menolongku waktu aku terjatuh? Iya. Kenapa kamu tidak datang kemari dari kemarin? Sebenarnya kemarin aku sudah menemuimu, tetapi aku tidak bisa bicara. Suaraku telah diambil oleh Ursula. Jadi Ursula adalah siluman. Iya, dia adalah tukang sihir di dasar laut. Oh, kurang ajar sekali kau, Putri Ariel. Kenapa kamu mengingkari janjimu? Bukankah kakimu sudah kau tukar dengan suaramu? Karena kau telah mengambil suaramu, maka aku akan ambil kembali dan menyulap kembali kamu jadi seperti semula, menjadi putri duyung. Jangan Ursula. Lalu Ursula menyihir Putri Ariel menjadi putri duyung lagi. Pangeran, maafkan aku tidak bisa menikah denganmu. Aku harus kembali ke lautan. Jangan tinggalkan aku, Putri Ariel. Putri Ariel pun kembali ke lautan karena sudah menjadi putri duyung. Dan Ursula pun kembali ke rumahnya. Hahaha. Kau tidak akan mungkin bisa menikah dengan pangeran. Dan Putri Ariel pun kembali ke kerajaan. Setelah kembali ke kerajaan, dia merenung. Seandainya aku bisa jadi manusia seperti tadi, tentu pangeran akan menerimaku. Pangeran pun tidak bisa tidur dan selalu menanti di tepi pantai untuk bertemu dengan Putri Ariel. Dan keesokan harinya Putri Ariel pun kembali ke permukaan untuk menemui pangeran. Putri Ariel, kesini! Putri Ariel pun berenang menuju pantai dan mendekati pangeran. Wahai pangeran, aku adalah seekor putri duyung. Aku bukanlah manusia. Iya, meskipun kamu adalah putri duyung, aku tetap akan menikahimu. Karena aku sudah berjanji, aku akan menikah dengan orang yang telah menolongku. Oh iya, terima kasih pangeran, kamu telah mau menerimaku. Karena kekuatan cinta mereka, akhirnya mereka pun bisa menikah. Dan setiap kembali ke daratan, Putri Ariel bisa menjadi manusia dan punya kaki. Dan apabila kembali ke lautan, maka Putri Ariel kembali lagi menjadi putri duyung. Tetapi mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia selamanya. Sudah selesai adik-adik ceritanya. Itulah cerita si Putri Ariel, si putri duyung ya. Putri Ariel, si putri duyung. Dan nantikan kembali dongeng dari Kak Imi di channel yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik ya, untuk menyaksikan terus dongeng dari Kak Imi. Tentunya dengan cerita yang berbeda, dengan judul yang berbeda juga. Baiklah adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.